Halo, Waalaikumsalam. Langsung Maki ya? Oh iya iya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum Bu Andi. Bagaimana? Langsung Bu? Bu masih termute Bu. Oke, jadi saya mulai ini Bu. Iya. Oke, ya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Andi Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hasna. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Andi? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Oke, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sore ini. Sepertinya ada ya yang Ibu mau ceritakan kali ini? Iya, Bu. Sesuai dengan perjanjian kita tadi malam, saya mau sharing dengan Ibu hari ini. Saya punya masalah seperti ini, Bu. Itu ketika saya mau masuk kelas di salah satu kelas yang saya ajar itu, ada salah satu guru itu suka sekali mengambil hak mengajar kita. Maksudnya begini, jam takmi masih mengajar di dalam. Selama 1 bulan ini yang saya amati, kalau saya datang ke sana, kayaknya dia kalau saya muncul pura-pura tidak lihat. Jadi biasa diambil waktu tak sampai 30 menit. Jadi berapa lama ini kerugian tak pada saat jam mengajar. Seperti itu, Bu. Oh iya Bu Andi, berarti teman Ibu ini cenderung apa ya waktunya melampaui dari jam mengajarnya. Dalam hal ini teman sejawat Ibu di sini membuat Ibu terlambat masuk di kelas ya, seperti itu ya Bu Andi? Betul sekali, Bu. Jadi saya jadi terlambat masuk mengajar gara-gara dia ambil waktu selama biasa 30 menit, kadang 15 menit. Jadi paling lambat itu 15 menit dia baru keluar dari kelas saya. Oh iya, seperti itu ya. Kira-kira apa masalah yang dapat Ibu lihat dari ulah rekan sejawat Ibu yang selalu melampaui jam mengajarnya? Masalah yang muncul, Bu, materi saya jadi terlambat karena begitu Mi, kurang waktuku di dalam kelas. Coba Mi bayangkan Ki Bu, kalau 30 menit kurangnya waktu pada saat mengajar, berapa banyak materi yang bisa dijalankan pada saat itu. Jadi sebenarnya di sini saya rugi waktu, rugi Mi juga keterlambatan materi. Seperti itu, Bu. Oh iya, berarti secara otomatis di sini materi Ibu sangat terlambat Bu ya dengan permasalahan ini. Nah, Ibu Anda kira-kira untuk mengantisipasi daripada ulah rekan sejawat Ibu yang melakukan tindakan tersebut, kira-kira kekuatan atau aset apa yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Seperti apa itu Ibu? Bagaimana ya Bu? Karena sebenarnya kadang kalau saya sudah sampai di sana, saya berdiri di depan pintu untuk memperlihatkan diri saya secara tidak langsung mengatakan sebenarnya ada mak siap mau masuk di kelas juga menggantikan. Cuma begitu Mi, kayak tidak melihat Ki, ataukah dia mungkin pura-pura tidak melihat saya. Jadi itu langkah yang selama ini yang saya lakukan. Kalau mau menegur langsung rasanya tidak enak Bu, karena di sekolah dia termasuk guru senior saya. Jadi saya juga tidak enak kalau saya tegur langsung.
Oke, baik Bu. Berarti langkah yang Ibu Andi ambil di situ apa seolah-olah Bu Andi berpura-pura ya di depan kelas Iya, supaya rekan Ibu itu sadar bahwa wah waktunya sekarang pergantian pelajaran Bu ya. Nah, betul sekali, Bu. waktu Ibu sudah selesai. Nah, ini giliran lagi jam saya. Ya, seperti itu Bu ya. Iya, Bu. Ya. Kira-kira kalau kita menghitung dari angka 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu berada pada di level berapa, Bu? Atau pada angka berapa? Maksudnya level 1 sampai 10 yang ke ini apa rekan sejawat Anda di sekolah itu, Bu? kalau Iya. dia sebenarnya kalau pembelajaran memang betul-betul aktif, tapi begitu dia merugikan saya. Jadi kalau dia diposisikan, kalau menghargai orang lain ya berada di posisi kelima lah. Kalau maksudnya seperti itu, karena sebenarnya yang menjadi korban bukan cuma saya, karena banyak juga di kelas-kelas lain yang mengeluh seperti itu. Kalau bapak ini masuk pasti disuka ambil jamnya orang. Seperti itu Bu ya. Berarti bukan cuma kali ini ya rekan Ibu berbuat seperti itu. Untuk rekan yang lainnya juga dia berlakukan seperti Ibu ya. Iya, Bu. Berarti sesuai dengan masukan Ibu bahwa dia berada pada level 5. Nah, kira-kira untuk sampai level ke berapa yang idealnya menurut Ibu Andi? Kalau level ideal sih semua orang pasti mau yang ke-10, Bu. Oh iya, Maunya betul seperti sekali. itu. Ya, Iya, pastinya kita akan sampai pada level yang tinggi lah ya, Bu, yang level betul sih, Bu. 10. Iya, Oke, maunya betul seperti sekali, itu. Bu. Iya. Kira-kira apa trik atau langkah yang mungkin bisa dilakukan supaya bisa supaya bisa memperlihatkan ke rekan kerja Ibu itu bahwa saya ini selalu diambil jam saya. Kira-kira ada trik atau langkah-langkah Ibu supaya dia sadar maksudnya seperti itu. Iya, Bu. Karena kalau menegur langsung kayaknya saya tidak enak karena dia termasuk guru senior di sekolah saya. Jadi langkah yang saya pikirkan sekarang, saya mau berbicara langsung dengan Wakasek atau kepala sekolah secara langsung untuk menyampaikan hal ini. Mudah-mudahan beliau bisa memfasilitasi permasalahan saya ini supaya maksudnya bukan cuma saya yang menjadi korban, tetapi guru lain juga yang mengalami hal seperti itu bisa juga terselesaikan permasalahannya, Bu. Jadi langkahnya ya berkomunikasi dengan atasan langsung. Oh iya, oke. Berarti intinya di sini Bu Andi mengambil langkah untuk mengantisipasi permasalahan ini adalah berkomunikasi dengan Wakasek atau kepala sekolah Bu ya. Kira-kira ada enggak yang lain yang bisa membantu Ibu atau yang berperan membantu Ibu dalam kegiatan tersebut? Kira-kira yang mungkin bisa membantu saya ya sesama guru senior. Mungkin saya bisa minta tolong yang dekat sama bapak tersebut untuk bisa menyampaikan secara halus tentang bagaimana supaya dia tidak mengambil hak mengajarnya orang yang sebagian besar sebenarnya sudah banyak merugikan pihak-pihak pengajar yang lain. Seperti itu, Bu. Oke, berarti ini ya Bu, lanjut pertanyaan saya di sini. Kira-kira kapan sih Ibu akan melaksanakan rencananya Ibu itu? Maksudnya rencananya tadi ingin berkomunikasi dengan kepala sekolah ataupun rekan sejawat atau wakasek. Kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana itu? Secepatnya pasti, Bu, karena pembelajaran saya, apalagi saya lebih banyak bertemu dengan Bapak itu di kelas 11, jadi kemungkinan paling lambat lah minggu depan saya harus menyelesaikan ini. Jadi kalau bisa besok ketika saya ketemu dengan Bapak Wakasek Kurikulum, saya akan menyampaikan langsung terhadap beliau supaya secepatnya bisa difasilitasi. Oke, berarti rencananya Ibu secepatnya Bu ya. Kalau bisa besok ya lebih cepat mungkin lebih bagus seperti itu ya Bu Betul Andi. sekali, Bu. Iya.
Oke, baiklah Ibu, terima kasih banyak. Saya tunggu kabar baiknya. Apa ya, bagaimana sih dengan apa kegiatan yang Ibu sudah lakukan? Apakah ada hasilnya atau perlu tindakan lain misalnya seperti itu? Jadi saya tunggu kabarnya Bu ya. Eh, Iya Bu, iya, insya Iya. Allah Bu. Ya, jadi sampai ketemu paling tidak semester depan Ibu, kita bisa ketemu kembali di sini dan kita dapat membicarakan bagaimana perkembangan dari tindakan yang Ibu lakukan seperti itu Bu ya. Iya Bu, iya. Dengan strategi yang Ibu terapkan. Oke, baik Ibu, karena waktu sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini, saya mau bertanya kepada Ibu refleksinya ya. Kira-kira bagaimana perasaan dari Ibu setelah melakukan coaching ini? Setelah berbicara dengan Ibu Hasna, perasaan saya sebenarnya menjadi lega karena permasalahan saya selama 1 bulan ini akhirnya bisa saya tumpahkan, saya bisa komunikasikan dengan orang lain. Kemudian dengan berbicara sama Ibu, itu membuka pikiran saya apa solusi yang bisa saya ambil dari permasalahan saya ini, Bu. Terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan kepada saya untuk berbicara dengan saya. Terima Oke, kasih banyak, Bu. sama-sama Bu. Terima kasih banyak atas pembicaraan kita hari ini Bu ya. Saya Iya, akhiri, nanti berikutnya insya Allah kita bertemu kembali Bu ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjut lagi mengambil peran sebagai coach, kemudian Ibu Hasna sebagai coachee. Pada peran saya ini, Ibu Hasna datang kepada saya ketika sebelumnya menghubungi saya ingin membicarakan sesuatu. Katanya ada permasalahan yang dihadapi yang ingin dia bicarakan dengan saya. Oke, Ibu Hasna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi. Apa kabar Tak, Bu? Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah baik Bu, namun ya di sisi lain sih sebenarnya agak galau sih Bu. Alhamdulillah. Galau ya Bu. Jadi Ibu ingin ketemu dengan saya. Apa kira-kira yang Ibu ingin sampaikan sama saya? Nah, ini seperti ini permasalahannya Bu. Ini kan saya pada saat saya melakukan proses pembelajaran di kelas Bu ya. Nah, di sini ada beberapa murid saya yang sepertinya motivasi belajarnya itu dia sangat kurang Ibu. Kenapa dia kadang sering mengganggu temannya atau dia coret-coret temannya, bahkan mungkin kadang dia melempar kertas seperti itu Bu. Dan apa ya? Mungkin teman-temannya saya pikir ini anak ada masalah seperti itu, Ibu. Ada masalah yang dihadapi sehingga mungkin dia tingkah lakunya seperti itu. Oh Seperti itu. iya. Artinya kalau seperti itu Ibu ingin menyampaikan bahwa di kelas Ibu ada beberapa anak yang mengganggu pada proses pembelajaran yang menjadikan proses pembelajaran tidak bisa berlangsung efektif. Iya, begitu seperti itu ya. Iya, betul sekali, Bu. Berarti kalau seperti itu, Ibu ingin mengefektifkan pembelajaran dengan cara bagaimana merubah atau mengembalikan fokus pembelajaran pada si anak-anak tersebut ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu Andi. Oke, tapi kalau menurut Ibu, fokus itu sebenarnya seperti apa? Di sini, Bu, kalau menurut saya fokusnya itu bagaimana, Bu, ya, bagaimana saya dalam proses pembelajaran itu saya bisa menyampaikan materi dengan baik, kemudian murid-murid saya belajar dengan aman, nyaman, seperti itu tanpa ada gangguan-gangguan seperti yang dilakukan si murid itu. Seperti itu, Bu Andi. Kalau seperti itu misalkan dari skala 1 sampai 10, misalkan di posisi mana kira-kira fokus belajar anak peserta didik di dalam kelas itu terjadi, Bu? Kalau saya sih melihat dari posisi belajar si anak itu, kalau saya bisa menghitung dia masih berada pada posisi 6, Bu Andi. Posisi 6, jadi sudah lewat setengah ya, Bu.
Kalau misalkan yang Ibu inginkan sampai ke posisi berapa kira-kira? Ya pastilah yang ideal Bu ya, pada posisi 10. Iya, betul sekali ya Bu. Pasti kita menginginkan semua yang ideal. Iya, betul sekali Bu. Nah, kemudian apa kira-kira kekuatan Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk mengaktifkan kembali murid-murid tersebut untuk belajar di dalam kelas? Nah, itu dia Bu, selama ini saya pernah mempelajari, saya pernah belajar mengenai apa ya, beberapa cara untuk menghadapi situasi seperti itu Bu. Dan dengan masalah ini yang saya hadapi di kelas ini, saya berpikir, bagusnya saya mungkin bisa implementasikan apa yang pernah saya dapatkan seperti itu. Betul Nah, sekali. makanya pada kegiatan ini saya mencoba untuk men-share ke Ibu, seperti itu Bu. Jadi Ibu sebenarnya sudah punya rencana ya. Iya, sebenarnya Bu. Apa kira-kira rencananya Ibu untuk mencapainya itu? Oke, yang saya pahami, yang terlintas dalam pikiran saya itu Bu, saya berencana akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kan bersifat untuk semua murid. Mereka bebas memilih apa sih yang mereka pilih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan di sini saya akan berencana menerapkan segitiga restitusi bagi mereka yang membuat yang ada masalahnya seperti itu Bu, untuk menangani masalah-masalah mereka. Dan di situ kita bisa tahu apa sih yang mereka butuhkan seperti itu Bu Anti. Hebat sekali Bu. Kalau seperti itu rencananya kira-kira berapa lama kira-kira waktunya yang Ibu perlukan untuk melaksanakan rencana ini Bu? Mungkin waktunya 2 minggu ke depannya mungkin bisa saya rencanakan lamanya mungkin 2 minggu ke depan mungkin saya bisa rencanakan Bu Andi itu waktunya. Jadi waktunya sekitar 2 minggu baru selesai ya Bu. Kalau Iya. seperti itu kira-kira kapan Ibu bisa mulai? Rencananya sih saya lebih cepat lebih bagus. Yang saya di sini saya akan merencanakan dulu yang pertama di sini, saya akan membagikan kertas kepada murid-murid saya. Mereka menuliskan apa sih yang mereka inginkan. Kemudian dia akan menempelkan di dinding Bu ya. Dari situ ada kesepakatan bahwa inilah yang mereka pilih. Mereka butuh seperti ini. Agar nantinya dalam kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas itu kita bisa memahami, mengerti. Oh, si A atau si B susahnya membutuhkan seperti ini Bu ya, Bandi ya. Kemudian yang kedua mungkin segitiga restitusi, mungkin si murid yang membuat masalah mungkin saya akan panggil ke ruangan tersendiri atau ruangan khusus sehingga saya bisa bicara 4 mata. Nah, dengan bicara 4 mata itu mungkin saya bisa lebih mendalami apa sih masalah yang dihadapi oleh murid saya sehingga seperti ini. Iya Bu. Gitu, Bu. Rencananya betul-betul kalau menurut saya hebat sekali Bu. Tapi kira-kira apa ukuran keberhasilannya Ibu ketika rencana ini nanti akan terlaksana Ibu? Oke, nantinya saya akan bisa melihat keberhasilannya ini apabila sudah terlaksana rencananya Bu ya. Pastinya murid saya akan belajar dengan tenang, dengan nyaman, kemudian tidak ada lagi permasalahan yang seperti sebelumnya yang pernah terjadi sebelum saya melakukan rencana ini. Mungkin seperti itu Bu Andi. Iya, terima kasih. Selanjutnya kira-kira dari rencana ini siapa dan apa kira-kira peran yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmennya? Oke, baik, pastinya yang berperan penting di sini ya saya pribadi. Oke, saya pribadi Ya. sebagai guru yang menghadapi langsung Betul. atau permasalahan ini. Kemudian yang kedua pastilah wali kelasnya. Nah, selain itu mungkin saya bisa berkomunikasi atau berkolaborasi dengan guru BK. Nah, seperti itu. Mungkin itu mereka-mereka yang terlibat, yang saya libatkan langsung mungkin dalam rencana ini, Bu Andi. Oke, jadi 2 minggu depan insya Allah sudah selesai ya Bu kegiatannya ini. Kalau begitu kita mungkin bisa ketemu di hari hari Rabu 2 minggu depannya. Ya, hari Rabu Pembelajaran Ibu di kelas. Bisa ya Bu? Kita akan membicarakan bagaimana kelanjutan dari
rencana Ibu yang sudah lakukan. Kita akan lihat keberhasilannya bagaimana. Kita sama-sama berdiskusi. Oke, baik Bu, insya Allah saya akan usahakan, insya Allah 2 minggu ke depan hari Rabu ya, saya usahakan sudah selesai sehingga ada komunikasi kembali tindak lanjutnya bersama dengan Ibu Andi. Alhamdulillah. Oke, dari pembicaraan ini kira-kira yang dari tadi kita ngomong seperti ini, apa kira-kira kesimpulan yang Ibu bisa ambil dari pembicaraan kita ini? Oke, baik Bu Andi, kesimpulannya di sini bahwa saya dalam menghadapi permasalahan yang saya hadapi di kelas, terutama murid-murid saya yang mengganggu proses pembelajaran, terutama ya pasti mengganggu proses pembelajaran, kemudian yang mengganggu teman-temannya pasti. Di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan strategi atau langkah-langkah atau trik membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, dengan tindakan itu akan akan memperbaiki sikap dan tingkah laku yang seperti dilakukan oleh murid tersebut dan kita bisa mengetahui apa sih yang mereka butuhkan, apa sih keinginan mereka. Nah, dengan mengetahui keinginannya itu otomatis mungkin permasalahan yang pernah terjadi itu akan mungkin teratasi. Seperti itu, Bandi. Oh, saya bersyukur sekali ternyata dari pembicaraan kita ini yang panjang lebar ini tidak ada ruginya, maksudnya ada yang didapat. Oke, kira-kira kalau misalkan kita refleksikan bagaimana kira-kira perasaannya Ibu sekarang? Dari yang sebelumnya tadi bicara dengan yang setelah Ibu meluapkan apa yang Ibu rasakan sekarang, bagaimana kira-kira perasaan Kak? Oke, Alhamdulillah Bu Andi, setelah pembicaraan dengan Ibu Andi, saya bersyukur sekali, Alhamdulillah, senang sekali saya mendapatkan banyak masukan, dan pikiran saya, Bu, bisa terbuka, bagaimana sih saya mengambil solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Apalagi cara Ibu Andi memberikan masukan, waduh, sungguh sangat luar biasa, Ibu Andi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oh, terima kasih banyak juga Ibu sudah mau berbagi dengan saya. Semoga kita seterusnya bisa berbagi ya Bu. Iya. Oke Bu, karena kebetulan sekarang saya mau masuk kelas, ada jam saya. Mungkin kita bisa akhiri pembicaraan kita. Semoga pembicaraan kita ini bisa bermanfaat untuk kita berdua. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita kembali ke ini Bu ya. Oke, kita leave nih.